الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العجم والعرب لا نبي بعده. Amma ba'd. Para ustadzah atau para teman-teman kru dan para panitia yang ada di muslim.com Bandung yang sangat saya hormati, dan semoga teman-teman di muslim.com terus bisa membantu warga Bandung khususnya dan muslimin muslimat pada umumnya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdir untuk bisa bermuajah, dan alhamdulillah saya menyapa 99 atau 100 sekarang yang hadir di kajian Zoom pada malam hari ini. Assalamualaikum semuanya. Semoga semua yang hadir akan dimudahkan oleh Allah untuk mendekatkan diri ke Nabi dan juga segera berangkat haji dan umroh. Amin. Awalnya mestinya saat ini saya sedang berada di Masjidil Aqsa, ya, karena memang jadwalnya mau berangkat umroh sekalian ke Palestina sejak tahun lalu sebelum ada perang. Akan tetapi belum diizinkan oleh Allah, ada beberapa teman yang berangkat, namun saya tidak jadi berangkat. Mungkin pasti ada hikmah dalam segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang sudah sampai di Masjidil Aqsa menyampaikan salam kepada semua yang ikut atau semua yang ada di kajian rutin saya. Salamnya sudah disampaikan dan semoga kita bisa kelak sholat di sana dengan keadaan yang tenang, serta saudara-saudara kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang dirahmati oleh Allah, topik kita pada malam hari ini yaitu tentang Isra Mi'raj, kemudian nisfu Sya'ban, dan sekalian menyambut Ramadan. Karena di 3 bulan yang berdekatan ini, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, ini memang bulan-bulan yang dikatakan para ulama digambarkan sebagai bulan menanam, bulan menyiram, dan bulan panen. Ya. Bulan menanamnya di bulan Rajab, bulan siram-siramnya di bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini waktunya panen dari keberkahan. Ini digambarkan seperti orang yang sedang bercocok tanam. Karena memang Rajab itu dikatakan bulan yang paling, ada satu hari yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, di mana di 27 Rajab itu Rasulullah SAW dipertemukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Isra wal Mi'raj. Itu momen yang paling dicintai oleh Nabi dan momen yang paling membahagiakan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hari yang paling membahagiakan untuk muslim itu adalah ketika Nabi dilahirkan, yaitu di 12 Rabiul Awal. Jadi untuk umatnya yang paling dicintai itu 12 Rabiul Awal, tapi yang paling dicintai oleh Nabi adalah ketika di 27 Rajab. Karena saat itu Rasulullah SAW sekitar berusia 52 tahun, 1 tahun kurang lebih setelah wafatnya dua orang yang sangat dekat kepada Nabi, yang selalu membela Nabi, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah, istrinya, yang mendukung Nabi sejak Rasul diangkat menjadi Nabi. Senantiasa istiqomah bersama Rasul SAW, berdakwah dengan hartanya, berdakwah dengan nasihatnya, dan berdakwah dengan cara mendinginkan hati Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Rasul jadi Nabi di usia 40 tahun, Rasulullah melihat malaikat Jibril. Saat itu Nabi Muhammad merasa terkejut melihat sosok makhluk yang sebesar itu, yang seindah itu. Ya. Malaikat Jibril sangat indah sekali. Namun Siti Khadijah ketika bertemu dengan Rasul, Rasul mengatakan zamiluni, zamiluni, berilah saya selimut karena saya menggigil, kata Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Siti Khadijah, mengapa engkau merasa seperti itu? Disampaikan bahwa saya baru saja melihat makhluk yang sangat besar, dan diceritakan pertemuan Rasul dengan malaikat Jibril. Saat itu Siti Khadijah memberitahu kepada Nabi, innallaha la yukhzika abada. Allah tidak akan pernah membuat engkau terhina, wahai Rasul. Engkau selalu baik ke anak yatim, engkau selalu membantu orang yang tidak punya, dan engkau dipuji terus oleh Nabi hingga tenanglah Rasul saat itu. Dan begitulah Siti Khadijah. Setiap Nabi mendapatkan masalah, Siti Khadijah selalu datang untuk menjadikan hati Rasul lebih dingin. Dan itulah yang terjadi sejak Rasul berusia 40 tahun, sejak jadi Nabi, lebih lagi ketika Rasul berusia
tahun ketika dakwahnya sudah mulai terang-terangan. Kemudian ketika berusia 46 tahun sampai 49 tahun, Nabi di di diboikot ya, atau diisolasi oleh orang-orang kafir Quraisy, disuruh pindah ke satu lembah namanya Lembah Abu Thalib, di mana di sana kehidupan sangat susah sekali, sebagaimana yang terjadi seperti orang-orang Gaza ini. Ya, orang-orang Gaza itu kan diusir pelan-pelan, nggak boleh masuk ke kotanya lagi. Rasul pernah merasakan itu antara 46 sampai 49 dari umurnya, sekitar 3 tahun. Dan saat itulah kekayaan Siti Khadijah habis. Ya, kita kan tahu bahwa Siti Khadijah ketika menikah seorang saudagar yang sangat kaya raya, dan Rasulullah ketika menikah dengan Siti Khadijah termasuk seorang pria yang sangat kaya raya juga. Bayangkan Rasul SAW meminang Siti Khadijah itu mas kawinnya di total sekitar 2 miliar rupiah kalau uang sekarang. Ya, jadi Rasul sangat kaya, Siti Khadijah lebih kaya lagi saat itu. Akan tetapi kenapa di akhir yang kita tahu Rasulullah kok hidupnya miskin sekali? Kan begitu. Kenapa kok hidupnya Rasulullah tampak sangat sederhana? Selain memang Rasulullah memang memilih untuk hidup seperti itu, dan juga karena memang dakwah Nabi ketika mulai secara terang-terangan di usia 43 tahun, itu Siti Khadijah mengeluarkan semua hartanya untuk Nabi Muhammad, khususnya ketika diboikot di Lembah Abu Thalib selama 3 tahun, dan ini jarang diulas karena entah mengapa yang sering diceritakan itu tentang hijrahnya Nabi, tentang ketika Rasul diangkat atau ketika Rasul Isra wal Mi'raj, akan tapi jarang ada pembahasan tentang ketika Rasulullah diboikot, dan itu tidak sebentar, itu selama 3 tahun. Memang tak ada Habib ini. Sampai wajah para sahabat Nabi itu menghijau karena mereka setiap hari makan rumput dan makan dedaunan yang ada, ya, sehingga susah sekali hidup mereka selama 3 tahun. Saat itulah Siti Khadijah terus mengeluarkan duitnya sehingga habislah harta Siti Khadijah dan habis pula harta Rasulullah SAW. Selama 3 tahun mereka bertahan dengan uang yang ada, dan mereka dilarang untuk berdagang dengan orang-orang luar bukit atau lembah Abu Thalib. Setelah 3 tahun, akhirnya perjanjian itu diputus. Mereka sudah boleh untuk masuk ke kota Mekah lagi. Setelah itu Rasulullah SAW mendapatkan cobaan, meninggal Siti Khadijah. Di 3 hari setelahnya meninggal Sayyidina Abu Thalib. Dan setahun setelah itu Rasulullah diangkat oleh Allah untuk bisa Isra wal Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian naik Sidratul Muntaha. Tapi tentunya kita akan bahas secara sedikit lebih detail dari itu. Namun kita perlu tahu dulu bahwa kisah perjalanan Rasul sampai Isra wal Mi'raj ini adalah satu kisah yang memang sangat membahagiakan hati Nabi. Setelah kehilangan sosok yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah, juga sosok yang selalu mendukung Rasul dalam dakwahnya, walaupun dia menyembunyikan keimanannya. Di dalam kitab Asnal Matolib, fi Najati fi Imani Abu Thalib, atau seperti itu kitabnya, saya lupa. Kitab yang judulnya Asnal Matolib itu kitab tentang dalil-dalil selamatnya atau berimannya Abu Thalib. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa Abu Thalib tidak beriman kepada Allah. Ada juga pendapat para ulama yang mengatakan tidak, dia sebenarnya beriman. Karena ketika akan wafat, Rasul datang dengan beberapa orang kafir Quraisy yang memberi nasihat kepada Abu Thalib. Rasulullah mengatakan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, mengatakan, wahai paman, ucapkan 2 syahadat sebelum engkau wafat. Di saat yang sama orang-orang kafir mengatakan, jangan Abu Thalib, kamu hendaknya tetap berada di dalam agama ayahmu Abdul Muthalib. Nah, padahal Abdul Muthalib sendiri adalah seorang muslim yang tetap berpegang kepada syariatnya Nabi Isa. Karena Rasul SAW tidak pernah dilahirkan oleh seseorang yang ada kekufuran di dalamnya. Jadi kakek Rasul SAW hingga Nabi Adam itu semuanya lewat Islam dan lewat pernikahan yang sah. Ya, sehingga dikatakan oleh Allah, wa taqallubaka fis sajidin, dan perpindahanmu di sulbi atau di punggung setiap orang yang bersujud. Nah, dalam hal ayat ini dikatakan sahabat Abdullah bin Abbas bahwa Rasul itu sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu semuanya adalah orang-orang yang
yang beriman. Di antaranya pamannya, ya, yaitu Abu Thalib, itu ketika ditanya oleh Rasul, hendaknya engkau segera bersyahadat. Orang-orang kafir yang ada di sekitar beliau mengatakan, jangan wahai Abu Thalib, hendaknya kamu berada di dalam agama orang tuamu Abdul Muttalib. Nah, sedangkan Abdul Muttalib sendiri adalah seseorang yang pernah terang-terangan mengatakan ketika diserang oleh Abraha di Perang Gajah, sahabat Abdul Muthalib mengatakan, Lahumma innal qauma yamna' rihlahu famna' rihana. Lahumma yakni artinya Allahumma. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Ka'bah dan dikabulkan oleh Allah dengan dikirimkan burung-burung yang menghancurkan pasukan Abraha yang dikatakan dengan Toiron Ababil. Burung-burung yang datangnya secara berjamaah bersama-sama. Jadi datangnya bareng-bareng begitu, itu namanya ababil. Tapi nggak bisa dipakai untuk sholat jamaah. Misalnya seseorang mengatakan, saya mau ke masjid untuk apa? Mau sholat ababil, lah itu nggak bisa karena sifatnya beda. Nah, kalau kita mau ke masjid, kita katakan sholat berjamaah. Tapi ketika datang burung-burung itu secara rombongan, secara berskuadron begitu, seperti pesawat-pesawat yang sedang datang menyerang bareng, itu dikatakan toiron ababil, bukan namanya burung ababil. Karena para ulama mengatakan banyak yang berpendapat bahwa burung yang menyerang Amrohah itu dan pasukannya adalah burung gagak hitam, ya black crow kalau antum pernah di kalau di dalam bahasa Inggrisnya black crow, gagak hitam yang membawa burung-burung batu-batu dari neraka. Singkat cerita, setelah melihat Abu Thalib yang begitu mendukung kepada Nabi Muhammad SAW, ketika mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, katakan kepada ponakanmu jangan terus mengganggu kami. Karena dengan dakwahnya banyak orang yang bercerai dari suaminya karena suaminya nggak mau iman, istrinya mau beriman. Ada juga anak yang nggak mau sama orang tuanya karena anaknya beriman, ayahnya nggak mau, maka mereka pun bisa. Kacau, chaos ya ada di Mekah saat itu, kurang lebih selama hampir 10 tahun terjadi banyak kekacauan dan mereka pun bilang ke Abu Thalib, katakan kepada ponakanmu ini untuk tidak terus berdakwah karena dia menghancurkan kehidupan kami yang sebelumnya baik-baik saja. Nah, maka Abu Thalib mengatakan, saya akan nasihati dia. Ya, saya akan nasihati dia. Sudah serahkan kepada saya. Seakan-akan Abu Thalib akan memarahi Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Thalib datang ke Rasul dan Abu Thalib mengatakan, wahai Nabi Muhammad, orang-orang ini sudah nggak senang sama kamu, tapi saya akan tetap di belakangmu, lanjutkan dakwahmu. Itulah yang dilakukan oleh Abu Thalib selama kurang lebih 10 tahun. Ya, jadi Siti Khadijah mendukung sebagai individu yang dekat kepada Nabi, seorang istri yang ada di rumah setiap hari, sedangkan Abu Thalib yang menghadang secara eksternal, ya, gangguan dari luar dibentengi oleh Abu Thalib. Sedangkan untuk kedamaian dan ketentraman hati Rasul itu ada yang internal yang membela Nabi yaitu Siti Khadijah. Nah, dua orang ini wafat di 3 hari, kurang lebihnya seperti itu. Sehingga dikatakan tahun itu adalah Amul Huzun, tahun yang penuh kesedihan, ya, tahun yang penuh kesedihan. Maka di tahun berikutnya Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Oleh karena itu, malam 27 Rajab menjadi malam yang sangat istimewa untuk Nabi, karena memang setelah serangan yang bertubi-tubi, setelah wafatnya Abu Thalib, kemudian wafatnya dua orang yang penting ini, Rasul diberi hadiah oleh Allah untuk bisa menikmati satu perjalanan, ya, adventure yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun. Maka diberangkatkanlah Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram, dan sebelum berangkat Rasulullah sedang tiduran di depan Ka'bah. Kemudian datanglah malaikat Mikail dan malaikat Jibril yang membelah dada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dulu pernah membelah ketika Rasul berusia 4 atau 5 tahun. Dulu ketika Rasul masih kecil pernah dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, dan dalam hadis yang sahih, kemudian diambil salah satu bagian dari hati Rasul yang dibuang, kemudian dimasukkan lagi dan dikembalikan oleh malaikat Jibril, sehingga Rasul tidak ada bekas jahitan atau bekas dibelah dadanya ketika berusia 4 tahun. Nah, saat itu Siti Halimah yang lagi mengasuh Rasul SAW melihat anaknya yang pulang berlarian dengan nangis yang sangat kuat sambil mengatakan, ibu, terjadi sesuatu kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada dua orang datang kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya. Dan saat itu Siti Halimah histeris saking kagetnya karena Siti Halimah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika dicari, ternyata Rasulullah datang dalam keadaan baik-baik saja dan dilihat apa yang terjadi padamu. Rasul mengatakan ada dua orang datang membelah dada saya, mengeluarkan hati saya, mengambil satu bagian kecil, dibuang, kemudian dimasukkan lagi, dan saya kembali seperti normal. Nah, itulah yang menjadikan Siti Halimah takut mengasuh Rasul di kampungnya, di kampung Sa'ad, ya, sehingga dia dikatakan Halimah As-Sa'diyah, yakni Halimah dari kampung Sa'ad. Begini. Misalnya seperti seseorang yang dikatakan Imam Bukhari. Kenapa? Karena dia dari daerah Bukhara. Kan begitu. Ada juga misalnya Imam Nawawi, karena memang nama daerahnya dan seterusnya seperti itu. Begitu pula Halimah As-Sa'diyah karena dia dari kampung Sa'ad. Karena kalau dia laki-laki namanya misalnya Muhammad As-Sa'di. Karena dia perempuan makanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah langsung membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah menyerahkan kepada Siti Aminah di ketika waktu itu usia 4 atau 5 tahun, ya, perbedaan pendapat dari ulama. Siti Aminah mengatakan, kenapa kamu kembalikan? Ini anak lagi bagus-bagusnya kamu didik di tempatmu. Karena memang kebiasaan mereka untuk mengajarkan anak bahasa Arab yang baik itu sampai kurang lebih usia 6 tahun. Bawa aja dulu 1 tahun lagi, nanti bisa kamu kembalikan. Siti Halimah mengatakan, saya tidak berani karena ada terjadi hal-hal yang nggak masuk akal ke anak Anda. Saya nggak mau anak ini, katakanlah, terjadi hal buruk kepadanya ketika saya masih mengasuhnya. Saya kembalikan. Nah, itu ada yang bertanya, apa yang maksudnya dikeluarkan oleh malaikat Jibril dari hati Rasul SAW. Ya, ada bagian kecil yang dibuang. Nah, ini yang kadang orang salah paham dalam menyampaikan kajian tentang apa yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad SAW. Hadirat yang dirahmati oleh Allah, Rasul itu diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya tidakkah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat untuk seluruh sekalian alam. Nah, kalau kita lihat alam ini terbagi dari semua yang ada saat ini. Baik itu manusia atau jin atau setan, kemudian binatang, tumbuh-tumbuhan, yang ada di laut, yang ada di darat, yang ada di udara, yang masih di sekitar bumi, kemudian atmosfer, kemudian oksigen, kemudian karbon dioksida, semua yang ada, baik itu tambang-tambang, tambang emas, tambang nikel, tambang apapun juga. Belum lagi yang ada di luar, ya, ada di luar itu planet-planet, ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi macam-macam, dan semuanya ada di satu alam. Nah, maka di alam ini ada di dalamnya setan di situ. Ya, ada di dalamnya, di dalam alam ini setan itu ada. Nah, yang diambil oleh malaikat Jibril itu adalah bagian rahmatnya Nabi untuk setan. Karena Rasul itu rahmatnya untuk alam, ya. Rahmatnya Nabi untuk alam, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk alam. Allah sendiri yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, ketika Rasul menjadi rahmat untuk seluruh alam, maka Nabi Muhammad SAW bisa akan memintakan ampunan kepada Allah atau akan ada turun rahmat dari Nabi untuk setan. Saking besarnya rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kenapa diambil oleh malaikat Jibril atas perintah Allah supaya tidak ada rahmat di hati Nabi untuk setan. Karena kalau jika tidak diambil seperti itu, bisa jadi Nabi Muhammad akan berdoa kepada Allah untuk supaya setan itu diampuni. Saking gedenya rahmat ya Nabi Muhammad SAW. Hadirat yang dirahmati oleh Allah, rahmat ini turun juga ke orang-orang kafir yang ada di dunia saat ini. Kita tahu bahwa orang-orang yang kafir saat ini mereka juga mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW dengan tidak diturunkannya azab langsung kepada mereka ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketahui bahwa dulu di daerah Madian itu ada orang-orang yang bekerja di hari Sabtu, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang menentang kepada Allah, mereka dilarang untuk bekerja memancing di hari Sabtu. Akan tetapi mereka tetap saja memaksa untuk dengan cara manipulasi mereka, seperti kita ketahui bahwa Bani Israel ini ruwet dan memang suka licik. Mereka menipu dengan cara membuat satu seperti parit yang besar di pantai ketika surut di hari Jumat. Karena mereka dilarang memancing di hari Sabtu. Sedangkan kalau hari Sabtu datang, ikan itu
diperintah oleh Allah untuk menjadi cobaan bagi orang-orang Bani Israel untuk maju ke pantai, tapi mereka dilarang untuk ngambil. Maka mereka kan memang Bani Israel ini dilebihkan dalam urusan akal mereka. Saking cerdasnya orang-orang Bani Israel. Akan tetapi kecerdasan ini tidak membawa mereka ke surga, tapi membawa mereka ke neraka yang paling dalam. Nah, kemudian para orang-orang Bani Israel ini mereka membuat satu parit besar yang menjadikan ikan-ikan itu di hari Sabtu masuk ke parit itu di hari Jumatnya. Jadi hari Sabtu mereka nggak ngambil ikan-ikan yang dari laut itu ketika lautnya pasang, nah mereka masuk ke parit yang mereka buat sejak hari Jumat. Jadi mereka dilarang mancing di hari Sabtu, ikan-ikan itu maju ke pantai di hari Sabtu, mereka tahu itu, mereka bikin parit, selesai di hari Jumat, maka ketika pasang ikan-ikan itu masuk ke paritnya, mereka membiarkan hal tersebut. Sehingga ketika hari Ahad datang hari Minggu, laut surut lagi, ikan-ikan itu tetap di dalam parit tersebut. Ya, ada di dalam kolam buatan mereka di ujung pantai. Sehingga ketika laut sudah surut, mereka pun mengambil ikan, akan tetapi ikan yang masuk itu adalah ikan-ikan dari hari Sabtu, bukan ikan yang diambil dari hari Ahad. Maka mereka pun langsung dirubah oleh Allah jadi monyet. Dulu itu jadinya seperti itu. Begitu pula kita ketahui bahwa orang-orang yang menghina Nabi Nuh alaihissalam, maka datang banjir besar untuk mereka. Kita ketahui juga ada orang-orang yang membangkang ke Nabi Soleh, datang gempa bumi dan banyak cobaan, sehingga mereka pun langsung mati. Begitu pula dengan yang datang untuk nabi-nabi yang lain. Setiap ada pelanggaran, akan ada satu adab cepat untuk mereka. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah, atau ketika mereka berani membangkang aturan Allah atau maksiat dan bahkan menghina kepada para nabi-nabinya. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, rahmat itu ada untuk orang-orang kafir. Sehingga kita lihat sekarang bahwa contohnya dulu ketika Nabi Lut alaihissalam, di kala banyak orang yang LGBTQIA, itu yang panjang sekali, dulu itu sudah ada di zaman Nabi Lut alaihissalam. Mereka sudah melakukan kebiasaan untuk, mohon maaf, homoseksual dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah diperingatkan dan mereka tetap saja membangkang, maka mereka diadab oleh Allah. Habislah orang-orang dari kota Sadum, ya, yang dikatakan kota Sodom, sehingga dikatakan dengan Sodomi, padahal itu Sodom itu nama dari kota yang ditinggali oleh Nabi Lut saat itu. Nah, kemudian mereka dihabisi oleh Allah, nggak ada yang tersisa. Padahal jumlah mereka itu hanya sekitar 400 orang saja yang melakukan hubungan sesama jenis, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Akan tetapi yang ada di saat ini jutaan manusia yang semoga diberi hidayat oleh Allah, khususnya yang Muslim, yang ada rasa tertarik antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dan kita tahu kadang ada di sekitar kita orang-orang yang seperti itu. Kenapa nggak turun adab seperti adab yang turun kepada Nabi Lut, kepada kaumnya Nabi Lut? Kenapa tidak ada turun adab seperti adab yang turun kepada kaumnya Nabi Soleh? Karena masih ada Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat untuk seru sekalian alam. Yang kafir pun masih ditunggu oleh Allah, nggak langsung diadab. Siapa tahu mau tobat. Ya. Kalau selain Nabi Muhammad mereka udah habis. Tapi karena Nabi Muhammad SAW, maka masih ada rahmat tadi, ya, yang dikatakan oleh Allah, ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus kecuali engkau sebagai rahmat untuk seluruh sekalian alam. Maka orang kafir pun mendapatkan rahmat dengan tidak langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh saking gedenya rahmat Nabi. Maka ketika Rasul akan berusia sekitar 5 tahun, diambil rahmat itu untuk setan, sehingga setan tidak mendapatkan bagian dari rahmat itu. Nah, ketika mau berangkat lagi, mau berangkat Isra Mi'raj, Rasulullah dikeluarkan lagi hatinya, dibelah lagi. Ketika sudah saat itu Rasul berusia 52 tahun, dibelah lagi dadanya dan dibersihkan lagi. Saat ini bukan dibersihkan dari setan, tetapi supaya untuk memberi kekuatan kepada Nabi untuk bisa langsung naik ke langit dan bertemu, bisa memandang oleh Allah di Sidratil Muntaha. Akan tetapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bersemayam atau tinggal di situ, karena Allah sifatnya bukan seperti makhluk yang perlu tempat tinggal, ya, karena Allah makhluk kholik dan kita makhluk, maka dimensinya berbeda. Maka bagaimana pertemuan itu? Manusia tidak diperbolehkan untuk membayangkan pertemuannya, karena sama saja dengan membuat Allah
menjadikan Allah seperti berwujud, seperti manusia atau seperti makhluk. Maka saat itu adalah dilarang dalam agama. Akan tetapi Rasul melihatnya di Sidratil Muntaha, yaitu satu tingkatan yang naik setelah langit yang ketujuh, setelah Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah Rasul bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah sholat dan mendapatkan bagian dari beberapa pahala untuk umatnya, diantaranya satu amalan umatnya diganjar 10 kali, satu dosanya diganjar cuma satu. Satu niat amal dari umatnya yang nggak sempat dilakukan dibayar satu pahala, satu niat buruk dari umatnya yang nggak sempat dilakukan tidak ditulis sebagai dosa. Oleh karena itu, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa ajaba, aku heran sekali jika ada umatmu yang masih masuk neraka, kata malaikat Jibril. Mestinya nggak boleh ada umatmu yang masuk neraka, wahai Nabi Muhammad. Karena Allah sudah membantu umatmu ini, satu amal mereka itu diganjar pahala 10 kali. Seperti kita saat ini hadir kajian, satu kali hadir seperti ini ditulis seperti hadir kajian 10 kali pahalanya, bukan dari hadirnya ya. Kalau misalnya seseorang datang Jumatan, dia seperti dapat pahala 10 kali Jumatan, tapi bukan berarti dia gugur wajib di 9 Jumatan yang akan datang. Beda antara pahala dengan kewajiban. Nah, ini kan momen yang sangat luar biasa waktu di Isra wal Mi'raj. Belum lagi Rasulullah dikelilingkan di surga dan dikelilingkan juga diizinkan untuk ke neraka, dan saat itu tentu saja Rasulullah tidak merasakan panas karena tidak ada dicipta langit dan bumi, surga dan neraka kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu Rasul melihat semua keadaan baik di tempat perhitungan amal, jembatan menuju surga, kemudian mahsyar tempat kumpul manusia. Rasulullah diresik oleh Allah tentang keadaan akhirat. Dari sebab itulah Rasulullah lah satu-satunya makhluk yang mampu memberi syafaat di hari kiamat, karena Rasul satu-satunya makhluk yang nggak akan kaget di hari kiamat ketika semua makhluk dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak pernah mendapatkan kemuliaan Isra wal Mi'raj. Makanya di Sahih Bukhari dikatakan di sebuah hadis yang cukup panjang, bahkan ketika para nabi pun dimintai tolong oleh para manusia saat itu, Nabi Adam diminta tolong, Nabi Adam mengatakan, saya nggak mampu. Ya, saya nggak mampu. Mintalah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, saya nggak mampu memberi syafaat. Mintalah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi, mereka minta, dan Nabi Ibrahim mengatakan, saya nggak mampu. Mintalah ke Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, jangan minta ke saya. Cobalah minta ke Nabi Isa. Nabi Isa diminta, jangan minta ke saya. Coba minta ke Nabi Muhammad SAW. Nah, satu-satunya yang mengatakan, analah. Ya, saya yang punya itu. Karena ada qasidah yang Analaha, analaha, analaha. Itu kan menceritakan bahwa ketika manusia datang ke Nabi, Rasul yang mengatakan analaha, saya punya itu syafaat. Maka Rasul minta ke arsy, sujud di bawah arsy, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah disampaikan oleh siapapun makhluk, karena pujian itu hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di hari kiamat nanti, ketika Rasulullah sujud minta kepada Allah, maka Allah mengatakan irfa' ra'sak was'al tu'tu washfa'tu syafa'. Angkat kepalamu, wahai kekasihku. Mintalah apapun yang kamu minta, dan berikan syafaat siapapun yang kamu hendaki untuk kamu beri syafaat. Maka Rasul mengatakan, ummati, ummati, ya Allah, umat saya, umat saya. Anda pernah tahu lagu Maher Zain, ummati? Nah, itu kan menceritakan tentang syafaat Nabi Muhammad SAW. Saat itu Allah mengatakan, ambillah umatmu yang ada di dalam hati mereka iman walaupun mithqala dzarrah, sebiji sawi, kecil sekali hati mereka ada iman kepada saya, bahwa mereka ke dalam surga. Nah, jadi dari 27 Rajab ini kita akan mendapatkan kemudahan syafaat di hari kiamat, dan semoga kita berharap bisa menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Karena setiap muslim yang menjadi umat Rasul nanti di hari kiamat akan bertemu dengan Rasul, termasuk Anda akan bertemu dengan Nabi Muhammad, insya Allah seperti itu. Karena yang bisa dilakukan cuma dua, ya, bertemu Nabi atau tidak bertemu Nabi. Bertemu Nabi maka akan ke surga, tidak bertemu Nabi maka tidak akan masuk ke dalam surga. Sehingga tidak mungkin kita mengatakan saya malu dengan Rasul, saya nggak berani bertemu. Itu adalah satu omong kosong, nggak mungkin. Kita akan bertemu dengan Nabi, insya Allah seperti itu. Karena ketika dibangkitkan di hari kiamat, kemudian kita tidak melihat Rasul di depan kita, maka itu adalah tanda bahaya besar sekali, karena saat itu kita akan dibersamakan dengan Fir'aun. Ya.
pimpinan di akhirat ada dua, ada Nabi Muhammad, ada Fir'aun. Kita akan ikut salah satu dari keduanya. Tapi kita berharap kepada Allah dengan segala kesalahan kita, dengan segala kekurangan kita, kepada Nabi Muhammad, dengan kekurangan kita mengikuti sunnah Rasul. Semoga kita kelak bersama keluarga kita dibersamakan dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat. Yang syafaat itu berkah dari malam 27 Rajab ketika Rasul diajarkan caranya meminta syafaat kepada Allah di hari kiamat. Itu yang pertama kita bahas dari Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua datangnya Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu di tanggal 15 Sya'ban yang mungkin tidak sampai sebulan lagi. Nisfu Sya'ban ini bulan yang juga sangat istimewa kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu hari di mana 15 Sya'ban ini hari yang sangat disukai oleh Rasul, walaupun tidak seperti Isra Mi'raj, tapi malam 15 Sya'ban itu malam turunnya ayat yang kita insya Allah sama-sama hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka para muslim dan khususnya orang-orang yang beriman bersolawatlah dan sampaikan salammu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ayat yang sangat sering kita dengar, ayat perintah tentang solawat, di mana turunnya di malam 15 Sya'ban, malam yang penuh keberkahan. Itu malam di mana kita mendapatkan satu amalan, di mana amalan solawat ini akan senantiasa diterima oleh Allah, baik kita melakukannya dengan fokus atau tidak fokus. Bagaimana bisa memahami antara kita tidak fokus, tidak khusyuk, bagaimana bisa diterima oleh Allah? Karena kadang-kadang kita kan tahu bahwa Robi'atul Adawiyah, seorang wanita wali yang sangat tinggi magomnya, setiap malam beliau sholat 1000 rakaat, beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Cara kita beristighfar ini perlu kita minta maaf lagi kepada Allah karena istighfarnya nggak khusyuk, karena istighfarnya nggak hadir, karena saya minta maaf ke Allah tapi pikiran saya ke tempat yang lain. Nah, dalam hal ini Robi Abdul Adawi yang mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Cara kita beristighfar kepada Allah itu perlu kita mintakan maaf kepada Allah. Ampuni saya atas cara saya minta maaf padamu, karena minta maaf kepada Allah kok kita nggak hadir. Ada lagi juga beberapa tasbih. Bacaan tasbih itu bisa diterima jika kita bacanya dengan serius. Tapi kenapa kok ketika salam kepada Nabi itu akan diterima walaupun tidak khusyuk? Walaupun tentu saja pasti yang khusyuk pahalanya jauh lebih gede daripada yang tidak khusyuk. Akan tetapi sholawat kepada Nabi itu akan selalu diterima oleh Allah. Karena sifat salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad itu sifatnya amanat yang kita berikan kepada Allah agar Allah menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ulang lagi bahwa sholawat itu amanat yang kita berikan kepada Allah agar Allah menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat, maka Allah lah yang paling bisa untuk menyampaikan amanat tersebut. Maka ketika seseorang mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu seperti orang mengatakan seperti ini. Ya Allah, sampaikan salam dan salawat saya kepada Nabi Muhammad. Apakah mungkin salam yang kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang yang titip salam kepada kita, untuk menyampaikannya ke orang yang dititipkan salam tadi, Allah nggak melakukannya, itu sebuah yang impossible. Karena kita kalau diamanati seseorang, misalnya ada seseorang mengirim salam ke kita, tolong sampaikan salam ke fulan, maka kita wajib untuk menyampaikannya. Itu wajib bagi kita karena itu amanat. Ya, walaupun lewat WA atau lewat telepon. Assalamualaikum Pak Fulan, tadi antum dapat salam dari Pak Fulan yang titip salam lewat saya. Dijawab dengan alaika wa alaihi salam. Semoga engkau dan dia mendapatkan salam. Jika sesama manusia menyampaikan salam itu wajib, maka itulah yang disampaikan oleh Allah. Karena kita memberi amanat kepada Allah. Bukan berarti Allah lemah atau kita lebih tinggi dari Allah, enggak. Tapi itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau saya minta maaf, saya mengatakannya astaghfirullahaladzim. Ya,
Saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, tapi yang minta maaf siapa? Kan saya. Saya mengatakan, astagfirullah. Saya minta kepada Allah ampunannya. Wa atubu ilaihi, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kena sholawat, saya nggak mengatakan usolli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengatakan usallimu ala Nabi Muhammad. Saya bersolawat kepada Nabi atau saya bersalam kepada Nabi. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ingatkah bahwa Anda setiap bersolawat mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan salam. Nah, kita mintanya ke siapa? Nah, kita akan mintanya kan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka itu amanat. Ketika Allah mewajibkan kita menyampaikan amanat, maka Allah akan menyampaikan amanatnya juga. Dari situ dikatakan kenapa setiap sholawat dan salam yang ke Nabi dititipkan ke Allah akan disampaikan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu amanat. Nah, Allah menyampaikan kepada Nabi, akan tapi tentu saja yang disampaikan kepada Nabi kualitasnya itu sesuai dengan fokus kita ketika menyampaikan sholawat tersebut. Ketika kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, menghadap kiblat dengan membawa wudhu dengan fokus yang penuh, beda dengan ketika kita pegang HP sambil mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seperti itu. Ya, beda ketika kita melihat handphone bersolawat dengan ketika kita menghadap kiblat dengan penuh khusyuk, membayangkan makam Nabi Muhammad SAW atau membayangkan kubah hijau dari Masjid Nabawi, kemudian kita fokuskan, walaupun tidak terlalu banyak, akan tapi fokus itu sampainya ke Nabi Muhammad sangat beda sekali dengan ketika kita tidak fokus. Namun bukan berarti kalau kita nggak fokus, salam itu nggak disampaikan kepada Allah, ya. Karena itu adalah salah satu yang sifatnya amanat. Bahkan ketika hadirat masak atau hadirat lagi beraktivitas, ya, lagi di motor, itu yang paling pas adalah baca sholawat. Karena nggak fokus pun, saya fokus di jalan, tapi lidah saya senantiasa mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau hal-hal seperti sholawat itu, maka tetap disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa para ulama memberi motivasi untuk banyak membaca sholawat, karena pasti diterimanya. Karena itu bentuknya amanat dari kita untuk Allah, untuk supaya disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, ya. Jadi malam ini nisfu Sya'ban banyak sekali keutamaan, akan tetapi di antara keutamaan yang bisa kita petik pada malam hari ini, turunnya ayat perintah tentang sholawat membuat kita punya satu amalan yang bisa kita harapkan akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu ketika kita niat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada beberapa persiapan yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita lakukan, di antaranya yang pertama, berniat mulai sekarang, mulai malam ini kita sudah mulai niat, ya Allah, saya niat untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan dalam keadaan yang terbaik, maka saya mohon ya Allah berikan saya panjang umur agar saya bisa melaksanakan dengan lebih baik dari tahun lalu. Ya, niat untuk melaksanakan, bukan niat untuk puasanya. Nawaitu shauma ghadin. Nah, itu kan malam ketika mau menjalankan puasa esok harinya. Akan tapi ini niat bahwa saya ingin untuk selama bulan puasa yang tahun ini, saya ingin untuk puasa dalam keadaan yang lebih baik. Dengan hal ini kita takutnya, ya, kita berjaga-jaga. Siapa tahu, ya, kita berharap diberi panjang umur oleh Allah. Siapa tahu ajal kita ternyata nggak sampai di bulan Ramadan. Karena ajal itu murni milik Allah. Kematian itu Allah yang tahu kapan. Akan tetapi ketika kita udah niat dari sekarang untuk akan puasa di bulan Ramadan tahun ini, maka insya Allah tercatat walaupun kita sudah wafat akan tertulis sebagai orang yang telah berpuasa. Karena Rasulullah bersabda, niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih tinggi, lebih baik daripada amalnya. Itu tujuannya. Yang kedua, di antara persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan adalah karena adat kita terbiasa untuk berbaju baru di bulan Syawal, di hari-hari Lebaran, maka sering kita shopping, ya, entah itu online atau secara offline. Sering kita ketahui bahwa kalau udah dekat-dekat Ramadan, dekat-dekat Lebaran, itu banyak yang tarawihnya berkurang karena
sudah mulai sibuk siap-siap ngecat rumah, siap-siap untuk mudik, siap-siap untuk masak-masak untuk Lebaran, siap-siap untuk nyiapin kue kering untuk tamu-tamu yang datang, siap-siap untuk menyiapkan pakaian, eh, sendal, sepatu anak, termasuk ibunya, biasanya dari jilbabnya hijau, sage, bajunya juga begitu, bawah roknya juga begitu, sepatunya juga yang seperti itu, tasnya juga yang hijau juga. Nanti kalau sudah Lebaran tahun depan, beda lagi warnanya. Bapak-bapak juga begitu, ganti baju. Semua kan biasanya kan sunnahnya memang pakai baju yang baru. Walaupun juga dianjurkan di malam pertama bulan Ramadan itu menggunakan salah satu dari pakaian kita. Kalau bisa semuanya lebih baik. Tapi kalau tidak, kopiahnya atau bajunya atau mukenahnya atau sejadahnya itu dianjurkan pakai yang baru. Karena Ramadan itu lebih tinggi dari malam Idul Fitri. Ya, malam satu Ramadan itu lebih gede pahalanya. Puasa satu bulan itu lebih gede pahalanya daripada malam Idul Fitri. Karena ketika kita masuk bulan Ramadan, kita akan melakukan besoknya salah satu rukun Islam, ya, puasa. Malam pertama Ramadan itu dianjurkan untuk pakai pakaian yang baru, sejadahnya yang baru. Kalau bisa amalannya yang diperbarui, ngajinya yang lebih semangat lagi. Maka dianjurkan sebelum datang bulan Ramadan, kalau ada rezeki lebih, dianjurkan untuk berbelanja secepatnya. Jadi siapkan makanan-makanan untuk Lebaran, baju-baju untuk Lebaran itu sebelum Ramadan datang. Sehingga ketika Ramadan datang, kita udah fokusnya untuk ibadah dan aktivitas sehari-hari, daily activity aja. Misalnya mau kerja, kerja aja. Nggak sampai kita ketika Ramadan masih sibuk ke pasar, ke mall, dan lain sebagainya, yang membuat kita lupa atau kita banyak menyibukkan untuk hal-hal yang sifatnya dunia. Ya, tentunya kita nggak bisa 100% untuk akhirat, susah sekali. Akan tetapi berbelanja di bulan Ramadan sehingga banyak makan waktu kita, kehilangan Quran kita, kehilangan tarawih kita, itu sangat disayangkan. Itu menunjukkan kurangnya keinginan kita untuk menghormati bulan Ramadan yang hanya datang satu kali dalam satu tahun. Ketahuilah hadirat yang dirahmati oleh Allah, para calon-calon penghuni surga yang saya hormati, bahwa di antara makhluk yang akan menyambut kita di depan Allah ketika hari hisab, memperhitungkan amal, itu di antara ada dua makhluk. Yang satu Al-Quran, ya, Al-Quran, yang satu Ramadan. Nah, dua ini akan datang di hari kiamat. Datang dalam wujud seperti makhluk yang sangat indah sekali, yang sangat terang benderang, datang dan akan menyaksikan kepada kita apa yang kita lakukan kepada mereka berdua ketika ada di dunia. Quran akan datang mengatakan, ya Allah, saya dulu ketika di dunia dibaca oleh fulan, dan dia melakukan apa yang ada di dalam diri saya dari perintah-perintahmu, dan dia menjauhi larangan-laranganmu yang ada pada saya. Engkau melarang dia berzina, maka dia menjadi berzina, ya Allah. Engkau melarang dia untuk mengambil riba, maka dia menjauhi riba, ya Allah. Engkau melarang dia untuk kufur padamu, dia tetap dengan iman. Dan perintahmu dilakukan olehnya, ya Allah. Di dalam Al-Quran, engkau mengatakan agar dia sholat Jumat. Dia mengikuti perintahmu yang ada pada saya, dia sholat Jumat. Dan seperti itu, semua dikeluarkan oleh Al-Quran. Jadi tidak hanya tentang membacanya saja, atau menghafalnya saja, tapi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka setelah semua sudah disampaikan oleh Al-Quran, apa yang sebenarnya tentang kita, dan kita berharap agar Al-Quran menyaksikan hanya yang baik-baik saja, ya, dan tidak menyaksikan hal-hal buruk tentang kita. Ya Allah, dia membaca saya, tapi dia tetap melakukan hal-hal buruk seperti engkau mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Akan tetapi dia masih melakukan pendekatan ke perzinahan, walaupun sekedar chatting dengan suami orang, ya, tanpa tujuan yang jelas, hanya untuk manja-manjahan aja, dan itu hal yang sangat mengerikan. Akhir-akhir ini banyak sekali yang seperti itu. Ya Allah, engkau melarang dia untuk riba, akan tetapi dia masih aja ngambil hutang dari bank yang berbunga-bunga sehingga dia mendapatkan keuntungan dari itu. Maka dia jauhkan dari surgamu. Itu akan terjadi. Orang-orang yang ada di seperti itu. Akan tetapi kita berharap bahwa Al-Quran akan memberi kesaksian-kesaksian baik tentang yang kita lakukan.
Kemudian datang lagi puasa saat itu dalam bentuk fisik yang sangat indah juga. Dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya adalah Ramadan dan dia ini Fulan dulu ketika saya datang dia senang ya Allah. Ketika saya datang dia menyambut hari pertama saya dengan sambutan yang luar biasa. Dia mengurangi aktivitas duniawinya. Berapa banyak kita ketahui hadirat yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang menutup kerjanya 1 bulan penuh ketika bulan Ramadan. Ya, banyak sekali yang seperti itu ketika ada seperti rumah makan atau konveksi, dan masih banyak lagi orang yang berani tutup selama 1 bulan karena dia mau fokus untuk urusan akhiratnya. Dan itu akan disaksikan oleh puasa. Ramadan akan mengatakan, ya Allah, ketika saya datang dia mengurangi aktivitas duniawinya. Ketika malam dia sholat tarawih. Ketika pagi atau ketika sebelum subuh, ibu ini menyiapkan sahur untuk keluarganya. Ketika sudah sore, dia menyiapkan buka untuk keluarganya. Maka ya Allah, izinkan aku mengajaknya ke dalam surga. Fayusyafa'an. Maka kata Allah, kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, maka dua makhluk ini akan mendapatkan syafaat dan memberikannya kepada orang yang memberi porsi terbaik untuk Al-Quran dan Ramadan. Maka yang satu memegang tangan kanannya, yang satu memegang tangan kirinya, dipegang untuk diseberangkan di atas sirat sampai masuk surga dalam keadaan selamat. Itu yang akan terjadi di hari kiamat bagi mereka yang mempersiapkan persiapan yang baik untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Saya tidak akan membahas tentang berpuasalah, ya. Saya tidak akan menyampaikan kepada hadirat yang di sini jangan sampai tidak puasa, karena insya Allah semua yang hadir di sini impossible untuk datang Ramadan dan tidak puasa, kecuali ketika datang bulan saja. Saya nggak perlu menyampaikan bahwa jangan sampai berbuka puasa sebelum adzan maghrib, karena Anda bukan orang yang perlu disampaikan seperti itu. Itu mungkin untuk anak saya yang umur 5 tahun. Akan tetapi kita adalah orang-orang yang ingin untuk Ramadan kita itu naik kualitasnya. Ya, bukan hanya tentang mengamalkan, melakukan saja. Pagi sampai maghrib saya nggak makan. Itu puasa anak yang baru mencoba. Tapi kita yang udah dewasa, itu sudah bukan kelasnya di situ. Akan tapi kita sudah masuk kelas, bagaimana caranya Ramadan saya lebih baik dari tahun lalu. Berapa kali saya hatam tahun lalu? Tahun lalu saya bisa hatam 1 kali. Tahun ini saya harus hatam 2 kali. Nggak bisa. Paling tidak 1,5 kali. Oh, nggak bisa. 1/4 kali. Akan tetapi ada yang naik dari tahun lalu. Tahun lalu saya sholatnya, kalau sholat saya nggak pakai siwak. Tahun ini saya mau pakai siwak. Tahun lalu saya kalau sholat malam sholat tarawihnya saya witirnya cuma 3, tapi tahun ini saya mau tambah jadi 5, kan bisa maksimal sampai 11. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul SAW. Katakanlah tahun lalu saya nggak pernah kasih buka orang lain, saya cuma masak untuk diri sendiri. Tahun ini saya pengen puasa Ramadan saya, dan saya pengen bagi-bagi buka untuk yang lain. Nah, itulah yang kita perlukan untuk persiapan Ramadan kita. Bukan tentang saya semoga kuat sampai maghrib, karena insya Allah kuat. Kita tahu anak-anak kita yang belum wajib puasa, ya, mereka yang belum wajib puasa, kalau mereka datang bulan Ramadan, kadang-kadang mereka nggak sempat sahur, ya. Kita sengaja nggak bangunkan mereka, ya, ketika mereka tahu mereka bangun sudah subuh, mereka kadang-kadang marah, ya, dan mereka mengatakan aku akan tetap puasa walau tanpa sahur. Dan mereka pun hidup sampai maghrib, ya, bukan terus kemudian harus dimasukkan ke rumah sakit karena kelaparan. Enggak, mereka tetap kuat puasa walaupun belum wajib, walaupun tanpa sahur, ya, mereka kuat kuat dan bisa melakukannya, dan insya Allah kita lebih kuat dari mereka. Tidak kita bahas tentang semoga kita sampai di maghrib, karena insya Allah akan disampaikan kepada Allah. Kita minta akan diberi kesehatan. Akan tetapi kualitas dari puasa kita, bagaimana dengan tarawih kita, bagaimana dengan berbuka kita. Apakah tahun lalu saya sudah berbuka sesuai dengan yang dilakukan Rasul? Rasul menganjurkan untuk berbuka dengan rutop, kurma yang masih setengah matang, yang kalau digigit masih crunchy, ya. Jadi nggak lembut-lembut banget. Jadi masih ada crunchy-nya. Itu yang paling suka Rasul pakai itu. Kalau nggak ada maka Rasul pakai kurma apapun. Ya, ada rutop yang paling disuka Rasul, kurma yang khas Madinah itu. Akan tetapi ada lagi sorry, ajwa, ya, ajwa yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ada kurma ajwa yang kita tahu hitam itu, nah itu favoritnya Nabi. Akan tetapi nggak harus itu, karena biasanya
orang Indonesia lebih cocok untuk dua macam kurma, yaitu kurma Tunisia atau kurma sukari. Ya, sukari itu karena dia dari kata-kata sukar. Sukar itu dalam bahasa Arab artinya eh, manis atau gula. Ya, dalam bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab makanya jadi sugar. Sugar itu dari bahasa Arab yang artinya sukar. Sukar itu gula. Tapi kalau nggak pakai double K, sukar itu dalam bahasa Indonesia artinya tidak gampang. Nah, sehingga sukari itu cocok untuk lidah kita. Tunisia, kurma Tunisia juga cocok untuk lidah kita. Saya di sini bukan mau endorse ya, saya nggak jualan kurma. Akan tetapi ini adalah sesuatu yang sifatnya endorse sunnah Nabi Muhammad SAW. Tahun lalu buka saya gimana? Oh, tahun lalu saya berbuka ya seadanya yang saya lihat. Seblak saya sikat, siomay saya sikat, eh, apapun gorengan-gorengan saya sikat. Pokoknya Allahu Akbar, saya langsung sikat apapun yang saya lihat di atas meja. Maka itu saya akan berubah tahun ini dengan memulainya dengan kurma dulu, kemudian saya berdoa, kemudian saya minum air mineral, air putih, setelah itu saya sholat dulu. Nggak makan nasi dulu saya tahun ini. Beda dengan tahun lalu. Tahun ini insya Allah saya akan stop dulu. Saya mau sholat dulu. Ya, kan nggak mati tuh kita, ya. Dan itu memang hawa nafsu karena nggak tahan. Termasuk saya kadang-kadang sering sudah lihat masakan siap di atas meja, kadang-kadang kita nggak tahan langsung makan, padahal sebenarnya itu kurang baik. Ya, kurang baik karena waktu maghribnya akan semakin hilang, semakin hilang. Karena kan nggak mungkin kita makan makanan yang sudah kita tunggu sejak pagi, tahu-tahu makannya cuma 3 menit, nggak mungkin. Makanya sering saya pakai cara ketika saya sholat di rumah bersama keluarga saya dengan anak-anak saya berbuka puasa, saya mengajak berbukanya itu di tempat yang beda dengan meja makan. Sehingga yang saya siapkan, disiapkan oleh istri saya, hanya air putih dan kurma saja. Mungkin ada beberapa makanan ringan, setelah itu kita langsung inggirkan makanan tersebut dan kita sholat dulu. Setelah sholat, baru makan. Itu sangat ngefek sekali dengan nilai puasa kita. Karena ketika kita sudah uh, pengen makan, hawa nafsu kita tekan lagi. Saya nggak akan ngikutin kamu, saya tetap akan sholat dulu. Itu jauh lebih baik. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang perlu kita perhatikan. Tentunya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari sejak Isra Mi'raj, dari Isra Mi'raj kita mendapatkan syafaat. Kelak yaumil qiyamah insya Allah. Dari malam nisfu Sya'ban kita tahu bahwa kita punya amal yang nggak akan ditolak oleh Allah, yang akan disampaikan kepada Nabi Muhammad karena bentuk amanat, sholawat dan salam kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad. Dan dari Ramadan kita berharap saat ini untuk bisa mendapatkan Ramadan yang lebih baik. Barakallahu fikum, saya kembalikan ke host untuk sesi berikutnya atau mungkin langsung doa. Wallahu a'lam, silakan. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Habib. Apakah ada sesi tanya jawab Habib? Monggo. Marhaba. Untuk sahabat-sahabat Muslim, tafadol yang ingin bertanya kepada Habib bisa menuliskan di kolom chat dan sambil menunggu pertanyaan, izin menyampaikan kepada ummahat dan akhwat untuk menuliskan resume kajian pada malam hari ini dibuat semenarik dan tentunya nanti bisa diposting di IG dari sahabat-sahabat dan dipastikan tidak di private untuk IG-nya. Nanti bisa di-tag ke account dan juga jangan lupa untuk follow Instagram-nya dari Habib bin Anis, yaitu untuk account-nya bin.anies penulisannya, dan juga di-tag ke IG Moslem.community. Dan insya Allah nanti akan dipilih 2 orang terbaik yang akan mendapatkan kenang-kenangan dari Moslem Community. Dan untuk info lengkapnya bisa dicek di slide. Tafadoli, untuk sahabat-sahabat ada yang ingin ditanyakan? Mungkin di chat ini udah banyak banget ya. Belum? Oh, belum ada. Belum ada. Nah, ini satu pertanyaan baik. Nah, ini alhamdulillah.
Saya langsung baca Teh Herti ya. Marhaba. Oke. Ini pertanyaan dari Azahra Nandita Aulia. Mangku Botol Limo. Panjang sekali namanya. Assalamualaikum, Habib izin bertanya, siapakah umat yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin? Apakah kita bisa termasuk di dalamnya? Yang paling dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh Rasul dan dicintai oleh orang mukmin itu ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Satu orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya Allah cinta sama saya? Orang makhluk ini cinta sama saya. Banyak sekali ya, cintanya dari Allah, cinta dari Nabi, cinta dari umat ini sangat kompleks sekali dan itu tidak ada yang sempurna. Karena ada yang mencintai kita, tapi di saat sama pasti ada yang nggak senang. Seperti Rasul aja yang sesempurna itu, ada Abu Lahab, Abu Jahal juga. Kemudian dalam hal ini siapa yang paling dicintai? Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling banyak meniru kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita tahu bahwa yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Maka siapapun yang paling banyak mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya, dalam ibadahnya, dalam makannya, dalam minumnya, dalam kesehariannya, makanya sering kita dengar kenapa kok para penceramah itu sering mengatakan perhatikan masuk rumah, keluar rumah seperti Nabi, masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi seperti Nabi, tidur, bangun tidur seperti Nabi. Dan saya di Lawang, di Malang saat ini, yang paling sering saya bahas adalah hal-hal adab keseharian dalam kehidupan Nabi. Ya, karena saya rasa ini kajian yang paling penting untuk disampaikan, ya, juga selain fikih dan beberapa kajian yang lain, karena itu berhubungan dengan amal kita sehari-hari. Ya, bagaimana Rasul kalau memperbaiki sepatunya atau memperbaiki sendalnya? Bagaimana ketika Rasul berjalan? Itu diantara hal yang perlu kita kaji supaya kita tahu bagaimana cara Nabi Muhammad melakukan kehidupannya. Dari pengetahuan itu maka kita melakukan yang seperti Rasul lakukan. Makan tangan kanan, membaca Bismillah, kemudian mengunyahnya yang agak lama, kemudian tidak makan terlalu banyak dan berhenti sebelum kenyang. Setelah selesai membaca Alhamdulillah, maka itu akan membuat kita sedikit naik lebih dicintai oleh Allah. Karena makan kita seperti Nabi. Karena kita mau makan model gimana aja bisa. Mau makan tangan kiri bisa, mau sambil berdiri bisa, mau sambil berlari boleh, mau macam-macam boleh, macam-macam bisa saja. Akan tetapi dari segala macam makanan ada yang milihnya ke Nabi Muhammad, maka dari hal ini Allah tahu bahwa ini memang salah satu orang yang memang pengen cinta, pengen mendapatkan cinta dari saya. Karena kita tidak akan bisa menjadi seorang yang dicintai oleh Allah kalau kita nggak niru dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kesempurnaan cinta Allah kepada kita adalah dengan kita mengikuti Rasul, dan cinta Rasul kepada kita juga akan maksimal ketika kita milih seperti beliau, dan ketika kita berakhlak seperti Nabi, manusia akan langsung mencintai kita secara otomatis. Karena kita ketahui betapa sabarnya Nabi, betapa suka sedekahnya Nabi, betapa ikhlasnya Nabi, betapa baik senyumnya, dan akhlaknya yang sempurna. Sehingga satu contoh di antara cara Nabi memberitahu atau menasihati sahabatnya tentang istrinya. Contohnya seperti ini. Bayangkan kalau setiap orang itu punya timbangan pembicaraan ke orang lain sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu waktu Rasulullah SAW memberikan kain ke salah satu temannya, salah satu sahabatnya yang laki-laki, ya, memberikan kain ke sahabatnya laki-laki, dan kain itu sedikit tipis, ya, sedikit tidak terlalu tebal begitu. Tapi kan boleh dipakai untuk laki-laki, dan saat itu kain nggak seperti sekarang yang dengan model-modelnya. Kemudian setelah diterima, diucapkan terima kasih kepada Rasul dan dia pulang. Saking cintanya dia ke Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan kepada istrinya, istriku, I love you so much, and you are everything. And entah apa lagi yang dikatakan ke istrinya, dia mengatakan kain ini dari Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya saya cinta banget sama kain ini, tapi demi cintaku padamu, ya, ini saya berikan padamu, kamu pakai aja.
Nah, terima kasih sayangku dan lain sebagainya. Senang banget sih istrinya dikasih kain yang awalnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul tanya setelah beberapa saat, Rasul tanya ke sahabatnya, mana kain yang saya berikan padamu? Kok nggak pernah saya lihat kamu pakai? Maka si sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta ke istri saya, maka saya berikan kain itu ke istri saya. Nah, Rasulullah ingat bahwa kain itu tipis. Kalau dipakai perempuan, nah itu akan ada penampakan-penampakan yang akan membuat laki-laki yang melihatnya akan terangsang hawa nafsunya. Tapi Nabi Muhammad nggak mengatakan begini, loh, kan kainnya tipis. Kalau istrimu pakai itu kan nanti akan nonjol ininya, apa nggak kelihatan nanti? Dan Anda bisa bayangkan zaman dulu pakaian dalam itu nggak ada seperti sekarang. Bisa Anda bayangkan bahayanya gimana? Nah, sehingga dikatakan oleh Rasul, kamu berikan ke istrimu dan kain itu tipis? Iya ya Rasul. Saya khawatir, kata Nabi. Saya khawatir nanti tulangnya akan nonjol dan bisa dilihat orang lain. Ya, saking halusnya Nabi Muhammad, Rasulullah nggak mengatakan, katakanlah tangannya akan kelihatan karena ini tembus pandang, atau lehernya, atau bagian tubuh yang lebih lebih vital lagi. Rasulullah nggak mau nyebut hal-hal seperti itu. Tapi Rasul mengatakan, saya takut nanti tulangnya akan nonjol. Kan tulang nggak mungkin nonjol, ya, nggak mungkin, kelihatan tulangnya. Dan yang kedua, tulang itu sesuatu yang nggak akan menarik untuk laki-laki yang mendengarnya. Nggak ada ceritanya, ada skeleton, ada tengkorak-tengkorakan yang ada di sekolah itu, di kantor kepala sekolah. Kemudian yang melihatnya itu ada terangsang hawa nafsunya. Ini pasti tulangnya orang istimewa, cantik banget. Kan nggak mungkin. Nah, Rasul saking menjaganya hati sahabatnya, Rasul nggak mau nyebut nanti akan kelihatan ininya tubuh dari istrimu. Nggak disebut sama Rasul, tapi Rasul mengatakan, saya takut nanti tulangnya akan kelihatan. Si sahabat cerdas, bukan sahabat yang nggak cerdas. Kalau sahabatnya bingung, loh kok bisa ya Rasulullah? Mana mungkin tulangnya kelihatan? Ini kan sahabat nggak cerdas, ini sahabat FM. Tapi kalau sahabat Nabi Muhammad SAW, dia tahu, oh iya benar, Rasulullah menganjurkan itu. Sehingga katakan oleh istrinya, istriku jangan dipakai karena ini kainnya tipis, nanti saya berikan lagi aja di Cibaduyut atau di mana, di Bandung sana. Nah itu lebih baik, lebih baik karena apa? Karena menjaga supaya istrinya tidak sampai terbuka auratnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana cara Nabi ngomong ke sahabatnya. Padahal ini sahabat kan muridnya. Kita bisa bayangkan kalau sekarang misalnya ada murid yang pakai seperti itu loh. Kamu tuh mungkin sambil tangannya begini. Kamu nggak mikir, ya. Aing, orang Bandung bilang gitu. Aing kasih kamu itu marah-marah kan. Nah, saya kasih sama kamu tuh buat kamu, nggak mikir. Nah, mungkin bisa begitu. Lah istilah pakai itu kan nanti bisa nonjol ininya itu disebut semua. Nah, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Nah, itu contohnya kecil dari cara adab Rasul berbicara. Bayangkan kalau setiap manusia di dunia ini, khususnya Muslim aja dulu. Bayangkan kalau setiap Muslim itu kalau ngomong di hati-hati dulu agar nggak sampai nyakitin hati orang lain. Bayangkan kalau teman-teman Anda, ya kita yakin bahwa semua yang di sini ini pernah kena omongan gak enak dari seorang Muslim, bahkan kadang-kadang yang mohon maaf sering ngaji, tapi ucapannya kasar banget dengan alasan bahwa saya ini hanya ingin menyampaikan hadis saya nggak ada apa-apa. Dari mana kita bisa mensucikan hati kita nggak ada apa-apa? Nah, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi, kalau mau dicintai Allah, Rasul dan mukmin, ikuti apa yang dari Rasul sebanyak mungkin. Oke, langsung aja yang kedua. Apakah mengamalkan sholawat itu hanya satu sholawat saja? Atau beberapa sholawat? Boleh beberapa sholawat. Yang penting istiqomah. Misalnya begini, saya senang dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah. Ada dalam fi'ilnya sampai akhir. Saya senang sama sholawat itu. Ya, saya bisa baca berapa sehari? 3 kali misalnya. Ya sudah istiqomahkan 3 kali. Tapi saya dengar bahwa membaca Shallallahu ala Muhammad sekali akan membuka 70 pintu rahmat Allah. Saya bisa Shallallahu ala Muhammad 10 kali. Lanjutkan. Saya bisa membaca sholawat supaya rizki saya lancar. Ya, seperti sholawat atau tubuh saya sehat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha sampai selesai. Saya bisa 5 kali sehari. Enggak apa-apa, lanjut aja.
banyak macam sholawat untuk minta kepada Allah. Dari sholawat ini berikan saya lancar rizki, berikan saya kesehatan, berikan saya ilmu manfaat, ampuni dosa saya, lancarkan hajat saya. Dari beberapa macam-macam sholawat itu, kalau Anda mau baca misalnya 10 atau 20 macam sholawat, nggak ada masalah. Cuman syaratnya satu, usahakan istiqomah. Walaupun nggak banyak. Satu sholawat saya baca 5, yang ini 5, yang ini 5, yang ini 5. Semua saya baca, tapi istiqomah. Nggak ada masalah. Semua insya Allah baik. Nah, apakah tips agar kuat Qiyamul Lail di bulan Ramadan? Mohon bimbingannya. Kalau mau tips kuat Qiyamul Lail yang baik itu, yang pertama bukanya jangan terlalu banyak, ya, bukanya jangan terlalu banyak. Kemudian kalau ada waktu di siang hari, ya, kalau ada waktu di siang hari itu supaya bisa istirahat yang agak cukup. Karena Imam Haddad mengatakan qailullah itu tidur di siang hari jika memungkinkan, ya, karena kita tahu mungkin ada dari hadirat yang di sini kerja dari pagi sampai sore, mungkin ke kantor dan lain sebagainya. Tapi seandainya mampu, dianjurkan untuk tidur di siang harinya. Itu diadakan waktu khusus untuk tidur siang. Ya, walaupun kalau bisa, mungkin Anda punya anak dan lain sebagainya, tapi saya katakan jika bisa, perbantulah dengan tidur siang karena itu sangat membantu tidur qiyamul lail. Yang ketiga, dianjurkan untuk tidurnya tidak terlalu malam. Nah, itu diantara begitu. Dan kalau mau seperti Syekh Ali bin Syekh Abdul Hasan Asy'adi, Syekh Ali Asy'adi ini ketika malam hari beliau minum kopi supaya bisa melek. Nah, itu diantaranya tips-tips yang bisa dilakukan. Semoga bisa istiqomah. Assalamualaikum. Ada Kak Ros dari Tangerang mau tanya, Habib, cara biar lisan dan hati terus bersolawat gimana caranya? Ya diistiqomahkan, ya diistiqomahkan. Karena hal-hal seperti ini nggak bisa dengan doa, tapi dengan usaha, ya. Karena kita misalnya yang tanya ini, kita juga yang lain pengen supaya lisan kita selalu sholawat. Nah, ketika kita ingat langsung sholawat, Shallallahu alaihi Muhammad lah atau apa. Ketika ingat langsung sholawat seperti itu. Kalau mau sholawat secara umum, ya, maksudnya itu saya nggak mau saya batasi, saya mau sholawat semampu saya. Tapi ada juga yang bagus di sholawat itu diberi batasan yang saya mampu untuk membacanya. Misalnya saya 100 kali sehari, saya bisa istiqomah. Maka istiqomahkan di waktu yang lebih khusyuk seperti itu. Akan tetapi bagaimana supaya saya bisa terus? Ya ketika ingat dipaksa. Karena memang hidup ini seni memaksa. Ya toh, kita tahu bahwa anak kita yang dulu kecil ketika dapat ASI dan sudah waktunya untuk disapih, ya, itu perlu perjuangan dulu, tapi akhirnya dia lancar. Begitu pula ketika ngantar ke TK-nya dulu teman anak-anaknya. Nah, itu kan kita harus nemenin dia dulu. Ketika kita nemeni anak kita masuk di taman kanak-kanak, mungkin dia masih takut dia keluar, mungkin dia masih nangis, tapi beberapa saat dia akan sudah biasa. Begitu pula dengan amalan, apapun amalan, sholat malam, puasa sunnah Senin Kemis, atau puasa Daud, semua itu perlu usaha. Karena doa saja itu tidak akan mampu memberi efek yang real seperti kalau kita mau memaksa amal kita. Semoga kita bisa diberikan hati dan lisan selalu beristiqomah. Sholawat. Oke, Assalamualaikum dari Mbak Lili. Apakah boleh dalam menjalani ibadah puasa menyendiri dari banyak bergaul dengan ipar dan lain-lain? Apakah itu akan menjadi fitnah atau baik? Ini baik banget, ya. Menyendiri ketika berpuasa, ya, menghindari banyak berkumpul ketika berpuasa itu baik sekali. Kecuali kalau orang-orang yang memang wajib seperti suami, anak, kemudian orang tua jika satu rumah. Tapi yang selain itu seperti ipar itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena potensi maksiat itu akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya ketika nggak ketika sering bertemunya orang-orang yang nggak ada kewajiban bertemu di antara mereka. Seperti dengan ipar, beda dengan suami. Kan suami memang harus dihadapi. Begitu pula suami harus bertemu dengan istrinya. Anak juga seperti itu. Tapi kalau ipar kan sudah luar dari kewajiban kita. Nah, yang seperti itu dikurangi. Saya tahu sendiri ketika saya mondok di Tarim, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Beberapa orang yang kalau sudah masuk di bulan Ramadan, dia nggak mau ketemu orang sama sekali. Dia udah tutup pintu rumahnya. Sama sekali dia nggak mau ketemu orang. Dia cuma mau ke masjid, pulang. Nggak ada tamu. Jumatan, pulang. Tarawih, pulang.
Nggak ada ceritanya dia mau didatangi tamu. Nggak ada mau tamu lagi. Dia nggak mau ada tamu. Dia mau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kita merasa nggak enakan sama orang, padahal orang ini hanya membuat kita tidak tidak semakin dekat kepada Allah. Dan saya yakin itu semua dari kita pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Menghindarinya itu baik, apalagi dengan teman. Izin bertanya, untuk kita Suryani, membagi waktu ketika kerja di siang hari dan membaca Al-Quran. Kalau mau bisa istiqomah, itu ada macam-macam, ya. Tapi Anda lebih tahu diri Anda sendiri. Ini beberapa pilihannya. Ada pilihannya itu Anda ketika duduk langsung ngaji. Berapa yang Anda bisa satu hari? Oh, saya bisa satu hari 1 juz. Maka duduk waktu yang cukup ngaji sampai selesai. Setelah itu aktivitas yang lain. Ada juga yang membagi tips yang kedua, itu setiap selesai sholat, itu membaca 2 halaman. Sorry, 2 lembar, jadi 4 halaman. Setiap selesai sholat, baca 2 halaman. Dua lembar, taruh. Sholat lagi, baca lagi 2 lembar, taruh. Nah, itu satu hari sekitar 1 juz. Bisa yang seperti itu. Nah, tentang hal ini, itu terserah dan tergantung dari aktivitas kita. Karena aktivitas saya dan aktivitas Mbak penanya ini pasti beda. Anda lebih tahu apa yang pas untuk Anda bisa pilih salah satu dari 2 tadi. Anda bacanya langsung selesai 1 juz atau berapa, atau Anda bagi terpisah-pisah. Walhasil intinya, usahakan dalam 1 bulan bisa khatam 1 kali. Oke, bismillah. Berikutnya, gimana kalau dulu kita tidak bayar fidyah puasa dan untuk berapa kali batal puasa kita lupa? Bagaimana cara membayar hutang puasa itu? Kalau lupa dengan jumlah puasa, maka duduklah, ya. Kira-kira Anda tidak terganggu oleh yang lain. Anak-anak mungkin sudah sekolah, suami sudah bekerja, HP matikan dulu, ambil pensil atau pena dengan buku kertas yang jelas, perkirakan perkiraan terburuk ketika Anda dulu tidak puasa berapa lama. Karena ada perkiraan terburuk, pasti ada. Kalau saya dulu nggak puasa itu mungkin 10 hari, tambahkan 5 hari. Kasarnya seperti itu. Karena saya lupa, lebih baik lebih daripada kurang. Karena ini urusannya kita bukan utang ke manusia, tapi kita ke utang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkiraan kemungkinan terburuk dari berapa lama saya tidak berpuasa, maka setelah itu tulis. Pastikan bahwa ini yang kurang lebihnya. Ketika Anda seperti itu, jujurlah pada diri sendiri, kira-kira ini sudah cukupkah untuk mengcover puasa saya yang saya lupakan dulu. Kalau misalnya jujur pada diri sendiri, kira-kira ini sudah lebih. Maka kodoklah puasa tersebut, dan tentang fidyahnya itu akan sangat lama saya sampaikan di sini dengan cara akumulasinya. Tapi saya pernah tulis di buku saya tentang cara menghitung yang detail sekali. Namun untuk menghitung berapa puasa saya yang lupa, bisa diperkirakan kemungkinan terburuknya. Semoga bisa dibayar. Dan juga semua yang belum bayar puasa kepada hadir, segera dibayar supaya tidak double-double. Oke. Untuk malam 27 Rajab ada amalan khusus. Ada beberapa ulama yang menganjurkan untuk sholat malam, kemudian kalau bisa berpuasa di tanggal 27 Rajab, tasyakuran kepada Allah atas terjadinya malam Isra wal Mi'raj. Jadi qiyamul lail dan puasa di siang hari. Berikutnya dari AMD. Referensi kitab yang membahas tentang kegiatan sehari-hari Rasul dan sunnah-sunnah beliau itu apa? Bisa beli kitab Syama'il Nabi Muhammad, Imam At-Tirmidzi, ya. Anda bisa cari kitab terjemahan bahasa Indonesia Syama'il Nabi Muhammad susunan Imam At-Tirmidzi. Dan itu diterjemahkan banyak sekali di dalam bahasa Indonesia. Anda cari aja Syama'il Nabi Muhammad yang susunannya Imam At-Tirmidzi. Itu insya Allah cukup, ya, untuk mengetahui bangunnya Nabi, tidurnya Rasul, bagaimana cara berpakaian, bagaimana melepas pakaian. Itu lengkap sekali di situ beserta dalil. Ya Allah, 5 pertanyaan, masih banyak banget. Apakah benar sholawat zikir kita tidak sampai, tidak diterima jika kita tidak punya guru sanad? Enggak semua seperti itu. Ada beberapa hal yang memang harus pakai begitu. Ya, ada zikir-zikir yang tidak sampai jika tidak pakai guru sanad. Karena tadi ada beberapa amalan yang ada dari Rasul langsung, itu tidak perlu guru sanad. Ada beberapa yang memang harus pakai. Ada yang tidak, ya. Ada yang tidak. Tidak semua seperti itu. Nah, kalau misalnya orang nggak tahu kan kasihan, ya. Ada beberapa amalan yang memang
dilakukan oleh para ulama-ulama Toriko yang mereka memang harus menganjurkan baca doa ini dan ini dan ini dengan cara-cara sanad lewat gurunya. Nah, karena gurunya lebih tahu bagaimana cara membacanya. Tapi kalau untuk amalan-amalan yang umum nggak perlu begitu karena langsung dari Nabi, ya seperti itu. Kemudian berikutnya, maaf saya sebelumnya tentang berhenti makan sebelum kenyang. Ada ustaz yang bilang hadis itu palsu. Itu bukan tentang hadis ya yang saya sampaikan, ya, bukan tentang hadis, tapi sesuai dari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Rasul selalu begitu kalau makan. Itu dari kesaksian para sahabat. Ya, dari kesaksian para sahabat, mereka melihat Rasul seperti itu. Ya, tidak makan sampai kenyang. Nggak ada ceritanya Rasul makan sampai kenyang. Walaupun mungkin hadis itu masih beda pendapat, tapi dari kesaksian yang disaksikan oleh para sahabat, Rasul itu nggak pernah makan sampai kekenyang. Saksi dari para sahabat. Yang kedua, dari secara kedokteran itu disampaikan seperti itu. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan berdalil dari hadis, tapi dari saksi dari para sahabat melihat Rasul dan bagaimana dari kedokteran juga. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Az-Zahra, iya, sama-sama. Matur nuwun. Terima kasih. Tinggal berapa ini? Saya adik dari Tasik. Bertanya Habib, setiap hari kita selalu baca amalan dari Habib ketika aurat duhur. Tapi kan belum diijazahin sama Habib. Apa kita ijazahin dulu? Dan saya mohon, saya diakui murid jadi murid Habib. Insya Allah kita jadi Bunda Ade. Semoga kita jadi saudara Ibu Bunda Ade, saudara dunia akhirat. Kalau Anda baca khulasoh yang dari Habib Umar itu, ya tadi di sini ada khulasoh yang sering kita tahu. Saya rasa antum tahu ya khulasoh yang disusun oleh Habib Umar, doa-doa. Kalau Anda baca dari situ, itu Anda sudah mendapatkan ijazah dari Habib Umar langsung. Jadi Anda baca aja semua di situ, nggak perlu minta ijazah lagi. Karena itu udah dapat dari beliau langsung. Ya. Dan semoga kita jadi murid-murid beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya kalau orang tahu banyak banget. Ini pertanyaan apa skripsi? Lisannya kasar ke anak, mengajarkan ilmu. Ya, dengan slogan lebih baik orang tua nangis saat ini daripada nangis kelak. Anak-anak juga beribadah. Gimana jika suka kasar dan suka ngomel? Ya. Kalau yang terbaik bagi orang tua itu memang tidak ngomong yang kasar, karena omongan orang tua itu takutnya sampai walaupun mereka hanya di lisan saja. Seperti itu. Akan tetapi memang kadang ada momen-momen kita nggak tahan dengan amalan anak kita, namun bagaimanapun jangan sampai dengan kata-kata kasar karena itu ngefek banget ya. Kalau kita lihat orang-orang di Yaman itu kalau marah ke anaknya itu mereka mengatakan Allah yahdik, Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayat, semoga Allah memberimu hidayat. Nah, seperti itu. Nah, kalau begitu boleh, tapi kalau kata-kata kasar kurang baik. Oke, yang terakhir, Bismillah, izin bertanya, sholawat jika ada target berjamaah, membuat lebih banyak pencapaiannya. Kita menjadi berusaha sebaik mungkin dibanding tidak ada target berjamaah. Terkadang suka dilupa, suka lupa. Apakah ibadah tersebut menjadi kurang di mata Allah? Enggak. Malah itu lebih baik. Kita lihat aja sekarang. Orang kalau sholat berjamaah, mereka yang makmumnya nggak baca surat setelah Fatihah. Ya, Anda kalau sholat sendiri, Anda kan sholat sunnah, Anda sholat sendirian, setelah Fatihah Anda membaca surat. Entah itu Qul huwallahu ahad atau Qul a'udzu birabbin nas dan surat-surat pendek. Ketika Anda menjadi makmum, Anda nggak baca surat-surat itu. Tapi karena Anda berjamaah, naik semua pahalanya, walaupun ada beberapa amal yang Anda tinggalkan. Ya, ada beberapa amal yang Anda tinggalkan. Ketika berjamaah, itu pahalanya sama dan bahkan lebih gede. Contohnya ketika orang datang dengan Quran per juz. Satu orang dapat satu juz. Ya, kumpul 30 orang. Membaca bareng. Yang kita baca berapa? Cuma satu juz. Tapi pahalanya sama dengan kita membaca 30 juz. Apa yang membuat itu mahal? Maunya kumpul banyak orang ini. Banyak orang kumpul untuk sama-sama bareng-bareng yuk kita pengen membuat mendekatkan diri kita kepada Allah secara bersamaan. Nah, kebersamaan dalam ikatan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu membuat nilai ibadah itu lebih tinggi lagi. Ya, karena ada ukhuwahnya di situ yang mahal dan kebersamaannya itu yang sangat diberkahi oleh Allah. Sehingga ada keistimewaan ketika kita beribadah sendiri karena kita mungkin bisa banyak, akan tapi dengan berjamaah itu kita akan mendapatkan keberkahan yang lebih. Barakallahu fikum. Niat saya tadi jawab cuma 2 akhirnya, tapi sebaiknya dijawab semua. Oke, terima kasih. Ada yang terakhir tadi yang masuk?
Membaca wirid, membaca Al-Quran. Mana yang lebih utama? Dua-duanya, nggak bisa dipilih. Ya, nggak bisa dipilih. Itu pertanyaan seperti, mana yang lebih utama, makan atau minum? Nggak bisa dipilih. Dua-duanya harus dilakukan. Baca Quran dan baca wirid. Terakhir, membaca ya tari mu'ahlaha. Sudah dijazakan kepada saya. Disebutkan, naam. Membaca ya tari mu'ahlaha itu membuat kita insya Allah semakin dekat ke Nabi dan semakin dekat ke para solihin. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sangat bahagia sekali bisa bersama majelis saya, majelis kita bersama muslim.com yang sangat luar biasa. Sangat saya banggakan, sangat saya syukuri, dan mohon maaf saya tidak sering ke sana. Akan tetapi semangat-semangat dari teman-teman muslim.com luar biasa. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin baru bergabung bahwa muslim.com ini adalah majelis yang memang kami adakan, saya dan teman-teman yang ada di Bandung. Jadi saya bukan bintang tamu di sini, saya bukan undangan. Ini majelis saya, majelis teman-teman yang ada di muslim.com juga. Jadi ini bukan majelis seperti katakanlah ada komunitas yang mengundang saya, bukan. Tapi ini memang komunitas yang saya adakan bersama teman-teman di sini. Ada Teh Zulfa, ada Teh Fatimah Herti, Kang Renvil, dan beberapa teman-teman yang luar biasa, sehingga saya bersyukur beliau-beliau istiqomah sekali menjalankan, walaupun sayanya nggak ada di sana. Ya, walaupun sayanya nggak ada di sana, akan tetapi majelis atau komunitas muslim.com ini bisa terus berjalan bersama para asatidz dan para ulama. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Teh Herti, apa langsung doa atau ada gimana lagi? Langsung doa ya. Marhaba, tamam Habib. Mohon Oke, kita sekarang keberkahannya. baca doa Maulid yang sudah kita baca tadi. Semoga diberi oleh Allah keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa laqad ashartu li na'di man awsafuhu tuhyi al-quluba tuhayyi al-ashyana. Wallahu qad atna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا مستقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال مودة وموالانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح صبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. Jazakumullah khair, mohon maaf, terima kasih atas semua kehadiran, khususnya untuk keluarga besar muslim.com, juga untuk Teh Zulfa dan semua keluarganya, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Barakallahu fikum, saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Habib Muhammad bin Ani Sahab atas ilmunya dan tentunya kita mendapatkan pencerahan dan bekal ilmu untuk menyambut Isra Miraj dan juga Nisfu Saban dan tentunya menyiapkan Ramadan terbaik untuk tahun ini insya Allah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya kita doakan juga untuk morobi kita tercinta dalam keadaan sehat walafiat lahir batin dan juga tentunya diberikan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat selama-lamanya dan selalu dimudahkan untuk jalan dakwahnya dan tentunya salam bakti untuk keluarga dan Habib semuanya.